mimpinya Bapak bilang apa ketemu Yesus. Iya. Terus Yesus bilang apa Pak? Kembalilah ke jalanku. Anakku, kembalilah ke jalanku. Kembalilah ke jalanku. Sekarang saya mau tanya sedikit ya. Kalau di dalam Bible, berarti kan Bapak kan dari umur 11 tahun sampai usia segini nih kan Bapak berarti saya udah tahu kisah dalam Bible kan? Betul. Kira-kira Yesus pernah nggak Pak ngajarin Kristen? Saya rasa tidak. Terus kenapa Bapak jadi orang Kristen? Ibu translate ya, Ibu translate. Yes. Jadi maksud saya gini Pak, yang kita lihat di dalam kisah 4 di dalam 4 gospel apa ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah Yesus sekalipun menyebut kata Kristen, ya Pak ya. Betul. Dan Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak pernah juga disebut sebagai orang-orang Kristen, ya kan? Penyebutan Kristen pertama kali itu kan Setelah Rasul, setelah Paulus, selama setahun barulah mereka disebut Kristen. Jadi kan kalau kita baca dari 4 gospel, selama hidupnya Yesus nggak pernah ngajarin Kristen, mereka juga nggak pernah disebut Kristen gitu. Tapi Paulus dan Barnabas nih. Jadi maksud saya, kalau Bapak bilang Bapak mimpi ketemu Yesus, terus Yesus bilang untuk kembali ke jalanku. Nah, kira-kira jalan Yesus ini jalan yang mana nih Pak? Sedangkan Yesus sendiri, dia puasa, dia sujud, sholat, berdoa, sampai mukanya ke tanah. Dia sunat, dia membasuh lah ya Bu ya. Ya. Dia nggak makan babi, dia mati dikafanin. Sekarang umat beragama mana Pak yang kira-kira ngejalanin seperti itu? Muslim ya Bu ya? Muslim masih. Kristen mati masuk peti, Iya. pakai jas lagi. Makan babi, puasa, ada yang puasa tapi nggak seperti Yesus lah ya. Terus kemudian doanya di gereja bagaimana? Bapak dulu di apa gereja apa? GBI. Joget-joget dong Pak? Tepuk Ya tangan. menari lah. Menari kan, joget kan. Pakai musik juga. Pakai musik gitu. Jadi menurut Bapak kira-kira jalannya Yesus yang mana nih? Yang matinya masuk peti, yang nggak puasa, yang makan babi, yang doanya joget-joget, atau yang puasa, mati dikafanin, nggak makan babi, doanya sampai sujud. Tuh. Bapak berarti harus bisa bedain kan? Sekarang umat beragama mana yang ngikutin begitu? Nah, itu. Berarti kalau Bapak bilang Bapak mimpi ketemu Yesus, Yesus bilang kembali ke jalanku, sedangkan di Bible semuanya tuh yang ngikutin malah sekarang orang Islam, berarti jalan Yesus yang jalan apa Pak? Kita nggak perlu tafsir tinggi-tinggi ya Bu ya, nggak perlu istilahnya yang basic banget Pak ini. Orang Islam sholatnya sampai mukanya sampai ke tanah-tanah Pak, sampai istilahnya sampai muka loh ya, artinya jidat dan hidung tuh sampai nempel loh di. Kita baca di Bible juga ternyata begitu. Tapi dulu Bapak percaya kan Yesus Tuhan kan ya? 50%. Ya. Ya. Sekarang kalau menurut Bapak nih Pak nih, Yesus kan Tuhan. Kira-kira kalau Yesus Tuhan, Yesus punya Tuhan lagi nggak Pak? Basic nggak Bu? Basic. Iya kan? Di Yohanes 20:17. Waktu Maria Magdalena mau pegang Yesus, Yesus bilangnya, jangan kau pegang aku sebab aku belum pergi ke Bapakku. Katakan kepada saudara-saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku bilangnya. Berarti kan Yesus punya Tuhan, Pak. Ada yang lebih tinggi dari Yesus. Yesus bilang di Yohanes 17:3 bahwa engkau ini Bapa satu-satunya Allah yang benar atau satu-satunya Tuhan yang benar. Udah satu-satunya loh, the only true God, Pak Tom. Jesus said in John 17:3, to know you is the Father, the only true God, and to know me, which you send. Is it clear? I think it's clear, right? Yeah. That the Father is the only true God and Jesus the messenger. Nothing else. Right? Ya, jadi kan Bapa mengutus Yesus sebagai utusan. Terus di Yohanes 13:16 Yesus bilang lagi, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya.
seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Gitu. Kalau Yesus Tuhan sebagai utusan, berarti ini Tuhan utusan gitu. Ini ada Tuhan yang mengutus gitu. Yesus bilang yang diutus tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti ada Tuhan yang tidak setara kan Pak berarti kan? Pribadi mungkin kenapa Yesus 50% tadi bilang. ya walaupun 50%. Iya. Yang Alasan 50% apa ini yang apa ya membuat- Bapak percaya Yesus Tuhan gitu Pak? Alasannya. Saya harus ingat kembali ya. Membuat Intinya mujizat ya, membangkitkan orang mati. ya. Ada nabi Pak di Perjanjian Lama juga membangkitkan orang mati Pak. Gimana ya Rodi? Itu di tas yang di tasnya itu nggak? Oh kalau nggak, tapi ini buat handphone. Ya jadi apa yang 50% yang Bapak anggap Yesus itu Tuhan? Kalau hanya membuat mukjizat Pak, nabi-nabi juga banyak membuat mukjizat. Iya. Kalau bisa membangkitkan orang mati, Nabi Elia He only believe membangkitkan orang mati Jesus is itu. a God. 50%. Kalau apa mungkin karena Yesus tidak punya ayah gitu Pak? Lahir hanya dari itu hanya punya ibu gitu. Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Iya. Bahkan ada yang lebih hebat lagi Pak di Bible. Namanya siapa Pak? Tahu nggak Pak? Melkisedek. Melkisedek, ya. Pernah dengar? Melkisedek. Pernah dengar kan? Pernah. Tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Iya. Itu udah powerful. definisi Tuhan itu Pak. Iya benar, powerful banget. Kenapa bukan Melkisedek yang dianggap Tuhan gitu? Iya, Kalau iya. saya Kenapa Yesus? nggak pernah mati, nggak pernah lahir, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak bersilsilah tuh Pak. Tapi Yesus yang masih lahir dari ibu hanya karena bisa membuat mukjizat dituhankan. Ada ide lagi misalnya Pak selain itu? Saya mau nanya tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Nabi kita ini memang sejak awal sudah ada ya. Maksudnya sebelum Nabi Isa. diciptakan? Sebelum Nabi Isa lah. Sebelum Nabi Isa. Iya, oke. Maksudnya udah ada apanya Pak? Udah ada beliau ya. Udah Dalam bentuk datang. apa maksudnya? Mungkin hadisnya, mungkin ajarannya, firmannya dan sebagainya. Oh, bukan. Bukan gitu ya. Bukan. Kalau gini, kalau di dalam Islam yang kita tahu sebagai firman itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia walaupun dia nabi, dia bukan berfirman tapi bersabda, Pak. Bersabda. Seperti ini, Pak ya. Nah, kalau yang Bapak maksud sudah ada sebelum nabi-nabi, mungkin yang dimaksud itu adalah nurnya, Pak. Oh, itu ya maksudnya. Nurnya ya. Nurnya. Nur itu kan artinya cahaya. Iya. Jadi bisa diartikan seperti ini. Setiap manusia, baik itu nabi maupun bukan nabi, sebelum dia masuk ke dalam kandungan ibunya, sebelum dia diciptakan menjadi manusia, rohnya itu, kan roh ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan. Betul. Sebelum roh itu ditiupkan ke tubuh sang bayi manusia, itu semuanya sudah ada, Pak. Tapi maksudnya sudah ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, sudah hidup sekian tahun, ada yang hidup 3 hari, ada yang hidup 10 tahun, ada yang hidup 40 tahun, ada yang hidup 80 tahun, bahkan yang puluhan ratusan tahun. Setelah meninggal, rohnya akan kembali pada yang menciptakan. Gitu ya, Bu? Ya, yang punya. Nah, di Bible juga begitu, Pak. Di Perjanjian Lama. Roh manusia yang mati itu akan kembali kepada yang menciptakan. Sebenarnya konsep di dalam Perjanjian Lama tuh hampir sama dengan Islam. Old Testament. Yes, Yeah. the concept in the Old Testament is actually It's similar to similar. Islam. It's very similar Yeah. from what I've read. Yeah. You know, what I read through the Quran is what convinced me about being a Muslim. It answered all my questions. Masya Allah. It answered any doubts I had, like Gordon. He's thinking that Jesus is a God, or maybe there's more than one God. And the Quran explains. It explains very clearly. It says, if there was more than one God, some would have overcome others. There would have been a battle. Maksudnya, kalau ada lebih dari satu Tuhan, Pak,
itu pasti setiap yang dianggap Tuhan itu pasti akan mencoba melebihi yang lain gitu. Jadi pasti ada pertikaian gitu, ada perbedaan kehendak, ada perbedaan keinginan. Kalau Tuhan lebih dari satu, pasti akan dalam tanda kutip bertikai gitu lah. Satu kapal, dua kapten. Ya, tidak mungkin gitu kan. One ship, two captain. Yeah. Cannot be, right? You cannot have two pilots in the one plane. Except in a marriage. And you know how that turns out. But you didn't choose Islam because of the polygamy, right? I didn't get that choice. That's an attraction, actually. But as I said, I took Islam as the answer because I read the Quran, and every question I had about life Answer. was answered. And not because I liked it. It's not that, oh, everything in it was something I liked. But being an older person, and most of us here are older people, we can look back at our past, at our history, and see our mistakes. We can see what didn't happen right in our life. Or we can see the society from a historical viewpoint. And I saw everything wrong, as being something outside of Islam. I saw, oh yeah, Islam says alcohol is bad. But it also says there's some good things about it, but that the bad outweighs the good. And I'm not a big drinker in the past, but I did try. And I experienced the bad. I experienced why it is bad, what the bad things. It's a drug. It's an intoxicant. And my experience was I would see my friends and people I knew do stupid things, get in trouble. Their life would be forever changed because of the bad things about alcohol. And that's just the one example. Everything, in Islam, where it said this is the rule, using my history, I could see the reason for it. Bu, terjemahin Bu. Terjemahin Bu. Enggak, saya ngerti. Paham. Cuman untuk balik ini saya Yeah, nggak. tapi paling nggak comprehensionnya ada. Paham. Ada yang paham ya. Yeah, so like alcohol, you try to explain to Pak Gordon Yeah. that the drawback is greater than the benefit. That's Yeah. Please alcohol. continue, It says Walter. in Yes. Quran. Yeah. And Pak Ustaz. And as I said, I used to drink a little bit for the socially for the effect. It's like, oh yeah, I drink and I feel, oh yeah, I feel good. I feel, but You are very good at practicing. yeah, thank you. But if I look at it, I felt good, but actually I was stupid. Yeah. I was goblok. Yeah. I acted Goblok. stupid. And if you take it too far and there is no limit, you can take something bad to the Yes. extreme Yes. and you don't know where it's going to end. And so that Quran completely explained to me that there is some good, but it is forbidden because there is more bad associated with Karena it. lebih banyak mudaratnya, Pak. Ya, mudaratnya. Mudaratnya lebih banyak, makanya akhirnya dilarang sama sekali gitu. Kan khamar itu kan dilarangnya tidak sekaligus, bukan dengan satu ayat, Pak. Satu ayat turun langsung haram gitu kan, tidak. Tapi kan bertahap. Yeah. Ada beberapa kali kan, Yeah. sampai akhirnya baru benar-benar dilarang gitu. Ada yang bertanya lagi, Pak, kira-kira? Ya, tanda kutip belakangan ini banyak gereja-gereja yang mengatakan, ya bukan gerejanya tapi Ya, oknum-oknumnya, apologetnya gitu. LGBT. itu lagi booming ya. Heeh. Wow, Heeh. Islam menolak. Ya, Ya, itu sampai di mana belajarnya? belajarnya. Iya, maksudnya pendeta itu sampai di mana? Iya, mengiyakan, Oh. mengizinkan, Ya, menikahkan, kan gitu. Ya. Salah Do you have kamu? church in US that marry the LGBT. Yes. same gender? Yes. Oh, yeah. And I have very strong feelings about that subject. And again, this is something we've talked about, how
you know, you can read something in the Bible, and you can see where this thing is bad, and God said, gave example of it being bad and forbidden. But then the modern day church, they say it's okay now. And I had a big problem with that. How can a priest or a pastor overrule God? How can they put themselves above Allah or God and make a change in the Holy Scripture? What gives them that authority? And why do the followers then still follow these religious leaders that on their own nafs, based on whatever, their own nafs for a society, make this change in the Holy Scripture? Because if they change the Holy Scripture... No, they didn't change anything in the Scripture. Well, they, in a sense, they told the congregation, this part of the Bible, I cross it out under my authority, their authority. They cross it out, say, we don't do this. They took a marker and just crossed it out. How can that be? I believe that why the church now don't have many options to reject the same-gender marriage is because the law consent by the government. Because government allows that law, approves the law, because maybe the approach from the many groups of the LGBT, finally they approve the law. Now the church doesn't have the option to reject. So if they reject the law, that means they reject the government. That is a very big flaw in society. With a lot of our leaders around the world, again, I'm not Indonesian, I come from a Western country, but even in my country, the leaders, they profess a religion. They profess the religion, usually the majority religion. And I think to myself, if you profess to be Christian, that means you follow something that makes you Christian. And so how can you go against the religion? And if you do, now you're just innovating. And this is the concept I learned in Islam about innovation. Correct. Maksudnya nih Pak Tom ini jadi gini Pak, kalau Bapak tadi nyinggung soal LGBT, Pak Tom malah memberikan pertimbangan seperti ini. Di Bible sendiri dilarang yang namanya LGBT ya. Bagaimana ceritanya sekarang gereja kok malah bisa melaksanakan pernikahan sesama jenis yang jelas-jelas dilarang di dalam Bible gitu Pak. Atas otoritas siapa gitu? Gereja bisa mencoret ayat yang di Bible itu, kok malah bisa menikahkan orang yang sesama jenis gitu. Saya tadi jawab ya, mungkin itu kan ada yang namanya ada aturan yang sudah disahkan oleh negara, ya kan? Negara ini membuat atau mengeluarkan produk hukum kan, mungkin berdasarkan permintaan, pertimbangan dan segala macam. Dengan ininya apa pertimbangan itu dari dikeluarkan menjadi hukum. Kalau gerejanya tidak mengikuti atau tidak berani menikahkan sama jenis, malah melanggar hukum negara gitu loh. Nah, sekarang kalau kita lihat di Bible Pak, di Ulangan 23:17 dikatakan di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti. Artinya tidak boleh jadi pelacur yang perempuan. Dan di antara anak-anak laki-laki Israel janganlah ada semburit bakti Pak. Iya, semburit. Tahu semburit kan Pak? Tahu. Bakti tahu ya Pak? Udah jelas larangannya. Terus orang yang tidur dengan sesama jenis juga tuh dilaknat gitu, dikutuk gitu. Bagaimana ceritanya tadi Pak Tom bilang kok malah itu yang dilanggar. Jadi maksudnya kalau mau jadi Kristen, kenapa bukan Kristen yang mengikuti Bible-nya sendiri gitu? Karena kalau tidak mengikuti Bible-nya sendiri dan melakukan hal-hal yang baru, berarti itu yang disebut dengan inovasi gitu Pak. Penemuan baru. Kalau Islam namanya jadi bidah ya. Berarti harus ditambah ya. Iya, harus amandemen dong berarti. Di amandemen ya. Nah ini saya ada Bible-nya nih Pak. Udah pernah lihat belum? Apa tuh? Bible? Hah? Udah sering. Oh, udah sering. Ustadz. Nah gitulah. Jadi ya, sedangkan gini Pak ya, di Islam sendiri kan kita udah tegas ya. Yang namanya hal seperti itu udah jelas apa namanya haram gitu, nggak boleh. Kalau misalnya Bapak apa namanya pernah melihat video, ada sebuah video Bu, seorang pendeta namanya pendeta Mel Atok.
Ya, dari NTT ya. Dia bilang gini, Bu, saya bersyukur katanya, karena Indonesia ini mayoritas Islam katanya gitu. Juga karena orang Islam lah yang paling gencar LGBT mengenai anti LGBT ya. Justru karena hal-hal seperti itulah, tidak cuma di Indonesia, Pak. Hanya orang-orang Islam yang berani konsisten dalam hal menegakkan moral atau akhlak gitu, sesuai dengan ajaran Quran, hukum agamanya. Maka itulah ada yang namanya Islamofobia. Islamofobia diciptakan untuk menyerang Islam supaya yang berkepentingan ini bisa merusak Islam dari dalam, atau bisa istilahnya bisa menjual barang dagangannya dengan bebas gitu, nggak ada yang menolak gitu. Contoh ya Bu ya, the things that ruin the Islam is fashion. Fashion untuk perempuan-perempuan muslimah itu kan pangsa pasar kan besar kan kalau ini kan. Nah kalau perempuannya sudah pakai hijab, gimana mereka mau jual obat cat rambut misalnya, ya kan, atau kosmetik misalnya untuk perempuan yang sudah pakai cadar. Secondly, food. Islam only eat the halal food. Ya. How can they sell the haram food to Islam? Jadi kan terbatas penjualannya. Kemudian bisa jadi movie. Movie can make our children follow the habits of the Western and then out of Islam. Kan? Bisa kan? Ada lagi feminisme. Betul kan Pak? Feminisme kan juga buat muslim tidak diterima. Nggak bisa kan? Nah, sekarang yang paling sering kita dengar kan apa? Orang-orang yang transgender yang menuntut haknya. Mereka kelihatannya perempuan tapi dalamnya laki gitu. Atau sebaliknya gitu. Yang itu kan tidak bisa diterima dalam Islam, Pak. Maka itulah ada Islamofobia. Supaya Islam ini diserang, supaya menjadi lemah, supaya pihak-pihak yang berkepentingan di belakangnya itu bisa menguasai. Gitu Pak. Oh sekarang lagi ramai Pak di luar, transgender. Laki-laki bentuknya seperti wanita, menuntut diakui sebagai wanita. Family is the heart of Islam and all modern religions such as Christianity. Yeah. Because Allah created Adam and Eve. He didn't create Adam and Joseph. Because that story would have come to an end very quick. Because Adam and Joseph would have got old and then nothing, right? And then Allah would have said, "Oh, I got to create 2 more people. I got to go and get some more clay and earth and create 2 more people." The family is the core of Islam. It makes sense. Why is it, what is it that man and woman should do? We should procreate in a correct manner, have a family. What is the purpose of a family? It's not just 2 buddies that want to be friends and play video games together. It's a family where, the man has his role as defined in Islam as the provider. The woman has the role, again, this is all Allah prescribed all this, the role to take care of the kids. And that makes sense. I mean, it's logical because Western philosophy, when I grew up, was supposed to be logical. It's supposed to make sense. We all thought we were all miniature scientists. We wanted to be an Einstein and invent something really cool that would help the world. And what happened is we all just went off to this direction where everything is okay. Whatever you do, whoever you decide to be, whatever you want to do is okay. There's no not okay. There's nothing that's not good. Everything is good. Even the government where I'm from, they give out drugs and drug paraphernalia to the people with problems with drugs, and they say, "We know you're having problems here. We are civilized society. We're compassionate. Here are the paraphernalia for your drugs, so you can keep doing it because we love you." Even a needle, jarum suntik. Oh yes. And again, we're all older people. We can look back and see what we can reflect upon our life and on the lives of others that
have touched us, and of society, we should be able to see the bad things. We should be able to. We can see something that, oh yeah, I had a friend, and because of this, their life went in a bad direction. And as I said, I read through the Quran, answered all my questions, every question about what is right and what is wrong. It's like they say, oh, women are oppressed in Islam. Read the Quran. You know, it makes sense why women and men wear loose clothing. Yes. And they cover up certain things. Yes. Because of that natural attraction between men and women, which is for a purpose, to procreate, to extend the family and keep the cycle going. That's logical, right? Allah is logical. It's all And logical. to keep the akhlak. Yeah. Yes. That's why in Quran also mentioned that we men must lower down our side Yes. for women, Yes, right? yeah. Yes. We try to. except for you. Paham Pak yang kita bicarakan ya? Ya. Ada yang mau disampaikan mungkin Enggak. ke Pak Ustadz nih? Yang Pak Ustadz yang ini Pak. I call you Pak Ustadz ini. Ustadz Tom. Udah baca Quran? Lagi ngaji. Sekarang lagi ngaji. Alif Batak. Ya, enggak, maksudnya translasinya, maksudnya terjemahannya. Belum punya saya. Belum pernah Belum. baca Belum. terjemahannya. Belum punya bukunya kan? Iya, maksudnya baca. Kalau Al-Qur'annya ada di rumah dikasih sama Kiai. Oh yang bahasa dikasih. Indonesia gitu. Belum Nah, ada. itu seharusnya nggak apa-apa ngaji seini aja mengaji paralel, tapi harus ngerti. Ada terjemahannya. Nah, jadi biar Saya lagi ngaji sih sama Ustadz. ya, Oh, iya. harus bahasa ya. Alif Batak. It's very important to read the Quran in your own native language. Ya. Because our prophet, our prophet said, convey from me even just one Verse. Ayah. verse. One ayah. Ya, ya. And you cannot convey in Arabic if you do not understand Arabic. You have to convey in your own Sampaikan walaupun understanded hanya satu ayat. language. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin Pak Gordon? Ada yang Cukup. ragu-ragu? Enggak, udah pelong. Udah plong? Hanya itu Mungkin doang. yang Alhamdulillah. bisa dijawab kok, Doni, ini. Ya, kan tadi kan mengenai mimpi dalam Islam. Nah, gini Pak, kan kalau saya sih menurut saya, yang namanya mimpi itu kan sebenarnya kan buah pemikiran yang mungkin tidak tersampaikan gitu ya. Jadi diekspresikan dalam mimpi. Di dalam Islam kita meyakini bahwa iblis bisa menjadi siapa saja Iya. kecuali Nabi Muhammad SAW. Meniru siapa saja kecuali meniru Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Bapak mimpi melihat selain Nabi Muhammad SAW, ada 50% kemungkinan itu iblis yang menyerupai gitu Pak. Ya, jadi maksud saya jangan percaya mimpi 100% ya, tapi juga jangan menerima 100%. Ya Pak ya. Anggap saja ya kalau memang pesannya bagus, tapi kita juga harus hati-hati gitu lah Pak. Kalau Bapak tadi bilang Nabi Isa bilang atau Yesus bilang kembali ke jalanku, ya kita pikir jalan yang mana gitu, ya kan? Jalan mana? Kan kita bisa lihat yang ngikutin jalan itu siapa gitu sekarang. Dan dari teks itu. Saya rasa masalah mimpi sih jangan terlalu dipikirkan banget Pak. Tapi saya menyarankan lebih baik kita menggunakan akal, karena kita sudah diberikan akal Pak. Akal itu yang kita pakai dulu, logika kita pakai dulu, rasionalitas kita pakai dulu. Semuanya masuk akal, baru kita beriman gitu Pak. Kalau iman dulu, wah itu banyak pertanyaan gak kejawab ntar. Iya ya. Kalau iman dulu. Sempat balik lagi saya. Berapa lama itu Pak? Enggak lama. 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan. Ya memang. Akhirnya guru-guru saya ya nasihatin. Pelan-pelan sih, pelan-pelan. Oh iya, salah saya. Ternyata saya mudah percaya dengan mimpi tadi. Oh. Wow, luar biasa. Banyak nangis lah kok. Ya, alhamdulillah Pak. Pertemuan 2 orang, apalagi ini kita lebih dari 2 orang nih, nggak ada yang kebetulan Pak. Iya. Nggak ada yang kebetulan. Kalau bukan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak bakal ketemu Pak. Bapak tadi di jalan ada apa-apa, kalau nggak dijaga ya, nggak diizinkan ketemu kita, mungkin nggak ketemu gitu. Ini kalau kita ketemu berarti sudah diizinkan Pak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Bapak sudah yakin, sekarang maksudnya yang bisa kita bantu apa? Untuk Pak Gordon. Iya, paling sertifikat itu aja. Bapak maksudnya mau syahadat ulang gitu? Iya.
Oke, nah ini kebetulan ada Ustadz Tom. Iya. Saya mau minta tolong Ustadz Tom nih ya, saya. Boleh. Call you Ustadz Tom. You flatter me, you know. No, You flatter me. your point is valid. Your point is valid. You know, as I said, the Quran answers all the questions. After I read the complete Quran, especially the important parts from the beginning to the middle, the most important parts, you know, I had no more doubt. I was very solid that this was the correct thing. And for people that believe that Jesus is God or Son of God, the Quran already answered that. Yes. It said, for those who say God or Allah has a son, they have no knowledge of that. Right. So now, Pak Gordon would like to repeat the Shahada. So I would like you to You wanna guide him, right? Well, you'll have to translate to Indonesian. Yes, I can translate to Indonesian, but you speak in Arabic first, and then I translate to Indonesian, right? Okay, I'll do my best. Okay, good. Alhamdulillah. dulu nggak? Latihan dulu nggak apa-apa. Nanti kan bisa diedit, tenang aja. Ini nggak pakai kan? Oh, tetap pakai. Tapi pesan kita gini Pak, kita mengeluarkan sertifikat itu mudah, mengeprint itu mudah. Tapi setelah Bapak nanti menerima sertifikat itu, tanggung jawab itu sudah dari pundak Bapak. Iya, betul. Tanggung jawabnya maksudnya adalah menjalankan Islamnya, Betul. bukan hanya memeluk tapi menjalankan, Pak. Ya. Selama ini saya janggal kok. Janggalnya, gue nggak punya pegangan. Gue mau bikin KTP, paspor dan sebagainya harus ngerubah. Oh iya. Iya kan? Iya, Jadi ini buat pegangan saya, pedoman saya benar-benar gue udah Islam. Gitu loh. Ya. Itu saya. Ya. Masih janggal saya, Bu. Janggal. Ya, jadi sekarang ini mungkin Pak Gordon tekadkan hati bahwa sungguh-sungguh mempercayai bahwa inilah jalan yang Iya, Bu. Caranya gimana ya? terus So, would you like me to say in Arabic and then English? just wait the Masuk di sebelahnya aja nih. Atau you sit here, ya, you sit here. Would you like me to say it in Arabic and then English and then you into Indonesian? Yes, oke. Okay. No problem. Begini kok. Duduk. Duduk gini aja nggak apa-apa. Nanti gini, nanti Pak Tom akan mengucapkan dalam bahasa Arab, terus setelah itu dia akan mengucapkan dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bapak ikuti bahasa Indonesianya aja, ya. Bismillah dulu. Ya. Bismillah. Udah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di samping sebelah kiri saya ada Ustadz Tom dari Amerika, from USA ya. Di hadapan saya juga ada Bapak Gordon siapa kemarin Pak? Stephen. Pak Gordon Stephen. Pak Gordon Stephen ini sebelumnya beragama Katolik ya Pak ya. Kemudian pernah bersahadat, tapi Bapak belum menjalankan Islam secara kafah gitu ya. Nah, pada hari ini Pak Gordon ini datang ke Geraha Mualaf Jakarta menyatakan untuk bersahadat ulang ya, karena mungkin dianggapnya belum menjalankan apa yang diikrarkan gitu ya. Baik, nah ini untuk lebih ini saya mau lihat foto KTP-nya dulu. Sebentar. Mau langsung fisiknya, Pak? Oh iya boleh. Penuh. Di Tangerang. Iya. Oh ya. Pak Gordon. You can see. Ya, Katoliknya. Katoliknya. Ini Bu Katoliknya. Ya. Pak Gordon Stephen Nuah ya. Beragama Katolik. Nah, pada hari ini Pak Gordon akan melakukan syahadat ulang yang akan dibimbing oleh Bapak Tom. Nanti Pak Tom akan mengucapkan dalam bahasa Arab. Setelah Pak Gordon mengikuti, nanti yang keduanya Pak Tom akan mengucapkan dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan. Pak Tom nanti ucapkan dalam bahasa Indonesia saja. Ya. Straight. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. That's sah. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Pak, selamat ya. You can say in English, then I will translate.